kita dari kombatan, kita bisa mengumpul bahwa pusat sudah mengingkari janji. Bagaimana? Itu tergantung rakyat Aceh. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ujung Barat, ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini kembali kita di suasana yang berbeda. Mungkin bisa sahabat-sahabat lihat, kita sedang berada di sebuah ruangan kerja, lebih tepatnya ruang kerja Ketua Harian KONI. Dan bersama kita di sini sudah ada Bapak Haji Kamarudin Abu Bakar, atau yang akrab disapa sebagai Abu Razak. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Ya Abu, apa kabarnya hari ini Abu? Alhamdulillah baik. Baik Abu ya. Ya, jadi beliau adalah Ketua Harian KONI Aceh dan juga beliau sebagai sekretaris di Partai Aceh. Ya, partai terbesar, partai yang salah satu partai lokal yang ada di Aceh. Nah, beliau juga seorang pejuang Gerakan Aceh Merdeka dulunya, dan beliau ternyata sahabat-sahabat pernah mengikuti pelatihan militer itu di Libya, dan beliau pernah menjadi mengawal ya Abu ya, mengawal Muammar Gaddafi. Nah, seperti apa ceritanya nanti akan kita bahas bersama Abu ya. Baik Abu, ini kita berada di ruang kerja Abu di KONI. Terima kasih sebelumnya Abu telah menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk kita Abu. Jadi ini Abu, mungkin sahabat-sahabat pada penasaran ya Bu, karena banyak beredar cerita Abu dulu mulai perjuangan pernah di Malaysia Bu ya sebelumnya, kemudian sempat itu melakukan pelatihan militer di Libya. Mungkin bisa sedikit bercerita Bu, saat itu seperti apa kok bisa sampai ke sana dan bersama mualim ya Bu ya? Ya. Terima kasih. Nama saya Kamarudin Abu Bakar. Saya terlibat dari Gerakan Aceh Merdeka dari orang tua saya. Ya, dari sejak saya SMA itu sekitar 80-an, 83 sampai 86 selesai SMA. Saya kuliah di 3 Ekonomi Banda Aceh Syah. 2 semester saya berangkat ke luar negeri, ke Libya sekitar akhir tahun 88. Dan alhamdulillah di sanalah saya pertama kali berjumpa dengan Paduka yang mulia Wali Tunku Hasan Muhammad di Tiro. Di Libya, di Tajura, di Kem Tajura. Lepas itu disambut dengan kami datang dari Aceh rombongan. Dan alhamdulillah termasuk di Kem Tajura itu adalah kem latihan militer. Di Libya itu penerimaannya kita bukan satu negara saja. Kita termasuk Asia Tenggara, termasuk Aceh, Moro, Patani, termasuk orang Hia itu dari Myanmar, termasuk ada beberapa, termasuk Timur Leste waktu itu. Timur Leste juga ada ikut juga, Papua dan Maluku, Republik Maluku. Tapi walaupun orang itu diplomasi. Tapi kalau negara-negara Afrika itu banyak, termasuk Aljazair, Liberia itu kan. Latihanlah satu tempat itu sampai ribuan tentara prajurit yang dilatih oleh Libya langsung. Dan alhamdulillah saya mungkin latihannya saya sudah mudah, sebab itu Pak Haji Mudakir Manaf itu letting pertama kalau di negara Aceh itu waktu itu, anggota 42 itu. Pak Mudakir pertama. Dan ada dalam 42 itu ada 5 orang pelatih Aceh itu yang terpilih, jadi mualim lah. Termasuk mualim Mudakir Manaf, Bang Din Hashim itu Din Kepala, Tunku Kadi, Bang Andi Min Kepala. Almarhum orang itu ada beberapa almarhum. Dan termasuk dulu orang dari Sweden itu Bang Syarifuddin Abdul Rauf, Bakhtiar Abdullah, Zakaria Saman itu dari Sweden lah. Itu jadi senior. Dan alhamdulillah latihan itu kita di sana dengan
tiap hari latihan sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya. Berturut-turut. Lepas itu tiap malam itu langsung ideologi, langsung kita terima pendidikan dari Tunku Hasan di Tiro juga waktu itu. Oh, gitu. Malam kita jamak dari Inca sampai pukul 12. Besok pagi jam 5 dah bangun lari Pak, itu biasalah. Ya, berarti itu kekuasaan di Tiro memberikan materi itu hanya untuk yang delegasi Aceh. Delegasi Aceh saja. Itu tim kita kumpul jamak suatu di tempat musala itu di camp itu. Dan sambil latihan sambil ideologi. Sekali itu. Alhamdulillah kita dalam waktu itu sudah sehat walafiat dalam latihan walaupun pecah kulit berdarah dengan itu, tapi alhamdulillah semangat terus berjuang. Ya, itulah suatu harga diri untuk mempertahankan negara Aceh. Kita berlatih itu nasib juga, walaupun berapa ribu orang Aceh yang menerima ilmu di Sahara itu, termasuk saya, kebanggaan itu. Anak Aceh itu sampai 5 juta ataupun 4 juta lebih waktu itu. Tapi saya sudah terpilih dan sudah saya menerima ilmu di sana. Terpilihnya itu memang diseleksi di sini? Ya, diseleksi. Waktu itu ada seleksi juga. Waktu itu orang Aceh Merdeka itu kan orang-orang tua kita masih di hutan. Iya, di hutan. Itu waktu itu rahasia habis. Tidak terbuka bahwa ini ya. Tapi ada seleksi. Tapi di Malaysia itu bebas waktu itu. Gitu. Macam Wali Belang itu kan. Tapi kalau di Aceh itu kita kalau tahu hubungan itu habis. Tapi alhamdulillah dengan rahasia itu kita jaga. Surat dari Paduka Yang Mulia ataupun waktu itu Menteri dari Singapura ditujukan ke pimpinan gerakan Aceh Merdeka di Komando Pusat di Tiro waktu itu, termasuk Tunku Abdullah Syafi'i, Tunku Cici Umar, Komandan Rashid. Kalau di Pasir ada Dr. Dubir waktu itu sudah Cahid di Perlah. Dr. Mukhtar, Ilya Lube dan Kengon itu orang-orang tua kita semua itu. Tapi itulah masuk surat waktu itu kan tidak ada hubungan telepon. Betul. Dengan surat, dengan langsung dikirim orang, jumpalah. Ini mau diperlukan. Buat paspor kita di sini, cara-cara memang kalau kita pikir sekarang pahit sekali. Dan rahasia itu kalau buka rahasia habis kena tuh. Kita waktu ambil paspor aja di Aceh ini susah. Kemana diperiksa kan? Ya kami ke Malaysia, alasan kemana kerja ataupun ya saya waktu itu kena tipu, bilang saya mau kerja di kapal. Ikutnya di mana? Ya mungkin di Dumai, keluarga saya ada, adik bapak saya ada di Dumai di kapal satu. Itu pas kita masih muda-muda kan, umur 18 tahun. 18 tahun saat itu? Ya, sesudah SMA itu 87, 88, sekitar 18 tahun, 19 tahun. Ya kan? Lepas itu saya lewat langsung dari Batam ke Singapura. Itu Batam itu bukan kabupaten waktu itu, masih kecamatan. Masih sangat kecil ya? Kecil. Akhirnya kemajuan itu kan. Lepas itu ke Singapura, dari Singapura itu yang kemarin Bapak Wali sekarang itu masih Mentro dia. Dia yang terima kami beberapa hari diperiksa kemana, tujuan apa ya. Ada saya terus terang ya di sini kami anak Aceh untuk membela tanah Aceh, untuk melepaskan diri dari jikaman penjajah Indonesia. Ya, lepas itu sumpah kami pegang Quran. Oh begitu, sampai seperti itu. Termasuk ayah Musa itu Bapak Bahtiar Abdullah, wali yang kemarin itu abang dia Menteri Amir. Itu orang tua dalam perjuangan tuh. Lepas itu baru dalam 1 minggu lebih kami di situ sekitar 10 hari, baru dari Singapura Changi naik ke Libya. Sampai di sana kita waktu berangkat juga dari Pakistan itu pas kejadian ditembak di Al Haq itu. Waktu dari Pakistannya. Pakistan transit di Karachi itu. Dalam waktu itulah kami ke Libya, ke Tripoli. Alhamdulillah dalam waktu itu itulah kita bangga dengan surat itu
dengan keputusan Paduka Yang Mulia Wali, kita disambut oleh orang Arab Libya itu, diambil dari airport, paspornya langsung ke kamp Tajurah. Dari situlah kami latihan dengan bismillah, bergabunglah dengan tentara-tentara seluruh dunia di situ, di bawah Muammar Gaddafi. Di bawah Muammar Gaddafi. Ya. Semua tentara yang bergabung di situ ada yang resmi memang dari negaranya atau bahasanya jalur belakang semua, Abu? Itu semua dia terima di Libya itu. Ada yang mau berontak, membebaskan diri macam kita, ada yang melawan presiden aja, ada yang memang resmi dari negaranya ya. Itu areanya berarti sangat luas ya, Bu? Luas. Kalau di Libya itu macam penduduknya kecil juga, macam 5 juta, lebih kurang 4 juta, 5 juta lah waktu itu, tapi negaranya luas, kekayaan minyaknya juga. Mungkin itulah kita bangga waktu itu melihat begitu Pak Presiden Gaddafi, semangat Islamnya membantu. Memang semua, bukan Islam saja dibantu. Semua. Siapa negara-negara Kadak itu yang mau minta tolong sama dia tetap diterima. Refugi, latihan silakan. Sudah latihan mau kerja di situ diterima. Senjatanya difasilitasi oleh mereka. Iya. Itu segala jenis senjata. Jenis senjata AK pakai. Senjata AK kalau di situ AK. Sampai mengendarai helikopter juga. Tapi itu juga. M16 ada juga. Kita pelajari juga pistol semua itu pelajari ya. Termasuk RPG itu berjantung itu ada. Itulah kita kalau standarnya latihan di situ kita ikut latihan dunia itu, bisa ikut kemana perang mana kita ikut, insya Allah tahu. Apalagi kalau di Timur Tengah itu, di Arab itu, Libya itu padang pasir, tetap kandak, uruk, lubang itu masuk itu, korek itu masuk. Itulah, tapi alhamdulillah kita di situ sampai latihan selesai 6 bulan. Juga saya ada orang Libya itu diambil di beberapa orang kita itu untuk pengawal Gaddafi, termasuk ada beberapa tempat waktu dia turun, maksudnya dari Jakarta turun ke Medan, kami itu langsung diangkat sampai 2-3 hari di situ, macam tim pampres lah. Tapi alhamdulillah kebanggaan kita, kepercayaan. Berapa itu. Orang ya, Bu, yang itu? Ya dari Aceh, kata orang Aceh ada yang sampai 60 orang. Yang mau mengawal itu dengan pesawat ya tadi, Bu? Ya, diambil dengan pesawat, dan di waktu kita berangkat misalnya dari sini misalnya pos kita diambil, berangkat hari ini kita ke Tangkengon misalnya. Dari Tangkengon sampai 1 minggu dengan perlengkapan. Nah, lepas itu habis dia pidatonya kenegaraan, pulang. Pulang lagi ya, kalau nanti dia turun lagi ada. Sebelum saya itu yang senior ada beberapa sampai ke perbatasan Chad itu. Itu negara itu perbatasan. Iya, perbatasan negara. Macam kita misalnya dengan apa ini, kalau kita dengan Kalimantan itu, dengan Malaysia ya. Brunei dekat kan itu kan. Macam itulah perbatasannya. Tapi helikopter juga, mengendarai helikopter sempat diajarin di situ? Itu kalau helikopter kita tidak, tapi untuk mengenal aja, tapi itu pesawat tempur itu melihat dia bawa tempat itu, orang itu pesawat tempurnya banyak. Apa yang menjadi kenangan Abu dengan almarhum Tengku Cik Hasan Tiro saat di situ? Mungkin ada kenangan khusus atau teringat kata-kata beliau? Kalau kita dengan Yang Mulia Wali Tengku Hasan Muhammad Tiro itu, kebanggaan dan semangat kita berjuang itu, dia kalau kita lihat satu-satunya orang Aceh yang sudah adalah di Amerika. Ilmunya sudah ada, LLD perdamaian itu, doktor, walaupun belum profesor lah kan, doktor waktu itu, tapi dia kekayaannya, kerjanya di PT besar di Amerika itu, tapi dengan semangat juang Acehnya, dia kembali ke Aceh. Apalagi kita di Aceh ini melihat situasi pengangguran waktu itu kan, sangat walaupun PT Arun itu masih dolar itu. 80-an itu 75, mendapat itu 75 80 sama waktu saya tamat SLA, saya niat juga kerja di PT Arun. Tak mau kuliah juga rencana. Tamat SLA masuk, tapi itulah
Melihat itu kalau Luk itu kan negeri dolar waktu itulah. Petrodolar. Tapi hari ini kita lihat tidak apa. Orang miskin yang terbanyak mungkin juga Aceh Utara sekarang. Ya, tempat pengambilan minyak, gas itu. Tapi itulah dengan kenang-kenangan dengan yang mulia, itu dengan pendidikan yang sejarah yang dulu kita wali itu satu-satunya sebagai guru bagi kami dan orang tua Aceh yang memikirkan Aceh dan rakyatnya itu dan siap dia mengorbankan keluarganya di sana. Dia kembali ke hutan waktu itu kan. Dari 76 itu dia bergelia sampai 3-4 tahun di Aceh baru ke luar negeri, dan akhir hayatnya juga dengan doa-doa kita pulang ke Aceh sesudah damai itu sekitar bulan 2010 berapa dia pulang itu 2005 damai, mungkin dia ada 2 tahun itu baru pulang waktu itu. Akhirnya akhir hayatnya di Rumah Sakit Jenderal Abidin, semayam ataupun dikuburkan di sebelah kakeknya Tunku Cik di Tiro Muhammad Taman. Itu satu alhamdulillah juga kebanggaan kita, walaupun banyak orang-orang Aceh yang dulu ataupun yang TNA yang latihan di sini tidak kenal wali. Dan demi Aceh mengorbankan jiwa raganya, harta benda semua. Anak-anak Aceh muda belia yang cahid itu yang mungkin tidak kenal wali waktu itu, tapi mengorbankan untuk membela tanah air siap. Dan sampai hari ini kita tetap mengawal, menjaga. Kita sebagai orang Aceh, bangsa Aceh ini, walaupun hari ini sudah damai dalam NKRI misalnya, damai 15 Agustus ini sudah 15 tahun, dan kita tetap komitmen dengan Republik Indonesia ini bahwa tolong selesaikan poin-poin MOU yang kita tangani, tidak kita minta lebih. Yang taken itu adalah yang mulia wali masih hidup. Sana dari Republik Indonesia masih hidup Pak Amin Amaluddin, yang penengahnya juga masih hidup sekarang, Pak Presiden Antisari. Itu saja bagi kami dari KPA ataupun TNA dulu. Dari Mualim sebagai Panglima hari ini juga saya wakilnya. Itu, tapi itulah kami itu saja meminta sama pemerintah pusat poin-poin MOU yang sudah diteken tanggal 5 Agustus 2005 dipenuhi. Jangan dikhianati, jangan diingkari, itu janji. Ya. Dan alhamdulillah walaupun hari ini kita lihat sudah 15 tahun di depan mata, tinggal berapa hari lagi. Itu kita lihat dalam beberapa tahun ini memang itulah contohnya yang kita pertanyakan sama pusat. Kenapa hari ini bendera dan lambang Aceh yang sudah diparipurna oleh DPR Aceh sudah berapa tahun, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, benar. Sampai DPR yang kemarin dah habis 1 periode, ini dah masuk 1 tahun lagi. Sampai hari ini belum. Kenapa kira-kira itu? Itulah mungkin pusat ini pertama Bapak SBY dulu, itulah janji akan terselesai sampai habis Pak SBY. Lepas itu masuk Pak Jokowi periode pertama. Tapi ini kemarin pas bulan 1 tahun baru Pak Jokowi yang kedua ini, ya alhamdulillah disambutlah kami dari delegasi Aceh Merdeka, Pak Wali juga, dan kami rombongan ada beberapa orang. Waktu itu sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi, tolong Pak Muldoko ditunjuk waktu itu, bulan 1 ini 2020, selesaikan poin-poin MOU yang belum selesai, dan harus ada tim dari Republik Indonesia ataupun tim Aceh beberapa orang duduk, poin-poin apa, bukti-bukti yang belum selesai, masalah bendera kenapa walaupun sudah berdipurna, alasannya apa, beri jawaban. Tapi akhirnya bulan 2 ini kan sudah jadi lockdown COVID. Itulah pengaruhnya sampai hari ini. Jadi belum terrealisasi. Mungkin itu kalau kita lihat Bapak Presiden, kita lihat hari itu sudah punya etikat baik. Baiklah. Itulah kita dalam mengikuti itu kan harus kita ini kan pas tidak
Wali dan saya ini akhirnya pergi ke Jakarta bulan 2 yang lalu. Ah, Nah, ini sampai hari ini sampai bulan 8 udah 5 bulan belum pernah ke Jakarta. belum. Karena masa seperti Masa ini ya Bu Covid ya. ini juga, ya. Tapi insya Allah lah kalau ada niat dari Bapak Presiden ataupun kita dengan sabar lah. Nah, tapi sabar itu ada batasnya. Betul ya Bu. Itu siapapun. Nah, ini kita jangan berulang lagi cerita perjanjian lamtih. Itu kita tidak mau terima. Iya. Nah, saya kalau terus terang aja kalau nanti sampai pusat masih ini sepele, tapi ini kita dari kombatan kita bisa mengkumpul bahwa pusat sudah mengingkari janji. Bagaimana? Itu tergantung rakyat Aceh. Itu aja bagi saya. Ada indikasi ke arah situ? Sampai ke sana mungkin kita sabar, ini kan ada batas. Siapapun. Batasnya kira-kira sudah dibicarakan sampai kapan? Sampai ada. Kalau 15 tahun itu sudah lama itu. 15 tahun itu sudah lama. 15 tahun itu sudah lama. Biasa Aceh itu 7 tahun 8 tahun udah perang lagi biasa. Ya, di daerah itu. Tidak, kita tidak mau, ada orang yang mau. Itu aja. Iya. Ya, apalagi kalau hari ini ada kawan-kawan kita yang tidak mau damai. Ya, di Sweden ada, Amerika ada, itu tiap hari ada di medsos kan? Iya benar. Nah, itu kita duduk aja, orang itu mau juga kembali. Adapun orang di Aceh itu mau juga. Anak-anak korban ini kadang-kadang orang tuanya dia masih dalam kandungan, orang tuanya syahid. Hari ini sudah berapa tahun? Iya. Ada 20 tahun, 25 tahun, 15, ada yang 16 tahun lah. Sedang masa mudanya. Iya, penentuannya masih itu. Kemana ayah saya? Kenapa syahid? Oh, waktu ikut perang. Oh, kenapa Indonesia? Itu ada, masih ada. Itulah kita harap sama pemerintah pusat. Tolong. Nah, kita tidak minta lebih. Dalam buku MOU sudah tertera itu. Maksudnya lambang Aceh dan himne Aceh dan bendera. Bukan itu kan ada tertulis, saksinya ada. Bukan mengada-ngada sudah tanggal 15, nggak ada. Itu sempat sampaikan ke Muldoko. Udah sama Presiden. Kita ada buku itu. Ini poin bendera, lambang itu tunjuk. Kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi Itu indikasi nanti seperti jangan ini, salahkan kami. Kami bisa mengontrol sampai saat ini, bisa masih mengontrol. Tapi kalau nanti kami lepas saja, ada rapat besarkah di tempat wali kah nanti, adapun di tempat kuburan wali kah kami buat kali, itu biasa nanti jamak Aceh di sana. Mau apa? Iya. Kita sudah 15 tahun wali juga kan harus ya. Betul. Sekarang kan serangan ke wali, ke mualim, ke saya. Iya. Bagaimana? Ini sabar, bisa sabar. Nah, tapi alhamdulillah sampai hari ini, walaupun dicuriga ini akan itu, ada beberapa keadaan di Aceh kita tahu. Buat misalnya Din Menimi, kita tahu siapa yang di belakang. Tapi akhirnya 2 bulan, 3 bulan lenyap. Termasuk kemarin itu Abdul Radak itu yang musibah di Tenggading itu. Iya. Saya pikir itu abu. Ya. Tapi kawan kita juga. Iya, maksudnya saya pikir abu kan waktu karena namanya Ya. Namanya sama. Ya betul. Nah, memang nama dia betul Abdul Radak juga kan. Abdul Radak juga kan. Nah, dia orang dari Teluk Sukun. Tapi grupnya dia Embiren dulu. Sama Timuhare itu yang mancung itu yang polisi yang bawa senjata dari Tangkengon tuh. Muhar, ya betul. Iya. Itu ya itulah. Tapi kita anak Aceh ini kalau main keras saja, itu aja. Orang Aceh ini kita lihat sekarang. Ya. Bek mayang ngawak Aceh Ya, itu mainnya hana dem damai, hana damai tayo. Ya, tapi kenyan bangka gayo arahan wali tabah. Tapi nyai pungut ayo hana tem. Tapi uronyo masalah jibi kada pegajo nya bude ke pegajo cit jokrek bude dah poyok jawang. Panen dah bude wai. Tapi alhamdulillah semangat juang. Urang Aceh katanya belo bude kuro. Mau perang kuro, bebu belo bu kuro. Belo bude kuro ngepeng ro. Ngepeng ro. Nya semangat urangnya nya kau haitem. Mentah dengan latihan tentara urangnya. Latihan tentara mata bocehnya nyo tentara urunyo yang kali latihan mau Rp50 nah. Dan ilmunya masih ada itu. Iyalah untuk bekal pasang budenya aja hanaya ile je. Nyo kanyan untuk tak kontrol urang. Urangnya urang yang latihan perampok mentang 20 ro.
semangat dia diselesaikan liability. Pelam katanya latihan Bandar Aceh matang narantram mesti bemer tu Aceh Raya. Pidian nama ribu, Biren nama ribu, Aceh Utara nama 5,000 ya. Perlak 30,000. Nya matang karak 20. Beladih. Ya, yang kan nyata hai tu ro. Ben kan mudah. Dan semoga nasid rakan tanya warna kapiu. Kan hana. Ben latantram matang yang nagaji yang peluang cit. Ya. Ana irenan, mantap bodohnya. Ya, ulung kamu nyesal silakan. Piyo. Tapi yang setia matang ramai, yang matang. Berarti semoga pemerintah pusat langsung dengan segera direalisasi. Ya, kita haraplah benar titik temu lah, baik sampai ganti presiden, habis presiden. Tapi nyan, baik tinggal hotel kau di apuilam kemangat pemulin. Orangnya tak matang Indonesia, orangnya buat dipikir Timur Leste, Papua matang. Baru tak kai kembang lom, hanya pelep pengutus li. Yang tanya menancit pengusul kan habis 27 22 kasih 1% tu. Ya, kebacut tu. Tanya habis sudah 70 T ya. 2 triliun. Ya. 70 triliun ya. Ya. Tapi itulah kalau kita mau baik sama-sama dalam ini, itulah duduk. Apa misalnya masalah bendera apa? Oh jangan. Waktu itu ada berita kita kan damai 2005. Lambang damai itu, bendera damai itu kan bendera bintang bulannya RI dengan GAM berunding. Tapi ada 2007 ada lahir Kepres ada 77 jangan serupa dengan separatis. Itu poinnya. Kita waktu itu tidak ada cerita separatis kita. Kenapa 2007 itu terserah orang itu. Orang buat undang-undang misalnya DPR terserah. Bahkan kami tidak menerima. Arti kalau separatis kita dianggap separatis, bodoh lah Indonesia duduk dengan orang separatis. Duduknya di Finlandia, bukan di kampung, bukan Lamteh. Kalau dulu ya lah turun orang TI perdamaian di Lamteh ini. Tahu Lamteh? Tahu. Ujung tu kan? Bukan Lamteh ini. Yang kalau hari ini saksinya dunia. Antara RI dengan GAM. Fasilitasi oleh internasional juga. Potong senjata kita, kasih senjata. Kita minta dalam buku MOU itu 820 berapa. Kita kasih 1,000 lebih senjata. Yang rakitan ada semua kita kasih lah. Tidak ada cerita. Dimusnahkan, dipotong. Masalah hari ini senjata masuk di Aceh macam pisang goreng. Daerah Iren tu. Itu masalah senjata ada temuan itu. Tapi itulah. Kalau di Laut Malaka itu jual senjata itu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Ya itu kalau dulu dari pindad pun kita beli barang pindad itu. Itulah tapi hari ini kita tidak ada lagi niat itu. Yang penting perdamaian, coba penuhkan janji-janji itu yang sudah taken. Kita itu saja minta. Ada berapa poin yang sudah okey, yang belum. Misalnya tanah kekambatan. Sampai hari ini ceritanya kambatan sudah banyak sekali kasih. Kapan? Yang pertama itu ada 75 miliar, waktu satu orang 25 yang diakui 3.000. Itu ada dalam buku juga itu. Tapi kami walaupun dianggap 3.000, tapi orang kami bukan 3.000. Macam kita bilang sampai 40 sampai 50 orang ribu. Tapi waktu itu kan yang terdata. bukan waktu itu kan senjata yang yang ininya. Itu. Kami kan terus terang aja kalau satu senjata orang 10. Satu orang banding 10 kadang-kadang gerila itu macam itu, ada ganti pulang, ada masuk lain itu kan. Lepas itu yang latihan yang bisa main di kedai, di toko-toko, main di toko-toko gerila itu bebas. Bukan macam tentera yang sudah nasional tuh harus itu tidak boleh lagi kan. Berjualan sendiri. Kita main terus, ada di toko, ada yang bawa dalam misi daya, dalam masjid itu ada juga orang-orang kita dulu. Di mana-mana bisa main itu silakan. Kalau sudah bocor gelar terus masuk dalam pos. Kalau masih aman main di kota silakan. Itu. Ada anggota kita masih bawa Kurnia ataupun Pelangi ke Medan Jakarta. Waktu komplit KTP-nya ada itu biasalah.
Itulah mungkin kalau dari kita ini semangat perjuangan kita tidak bisa dikerdilkan ataupun dengan harga uang, tidak. Kita tetap anak Aceh yang sudah dicuci otak langsung Paduka Wali. Kita tahu bagaimana nasib negara-negara. Kalau kita lihat sejarah Aceh dengan Indonesia, jauh tinggal Indonesia. Aceh sejak 1875 sudah merdeka. Indonesia ini kapan? Betul. 45. Kita 1875 sudah ada kerajaan Aceh. Walaupun hari ini tak ada lagi. Inilah wali minta ada Maliga Wali ataupun Paduka Yang Mulia Wali itu. Itu di provinsi lain nggak ada. Nggak ada, betul. Inilah kita selamatkan momen ini. Ya, kalau kita lihat kadang orang masih tidak tahu untuk apa istana besar. Itu untuk anak cucu kita. Wali kalau kata doakan semoga panjang umur, ini 81 dia umur. 81. Ya. Kemarin kita ngobrol dengan kalau di umur 81 kalau orang kita kan sudah bonus. Biasa kan 63 ataupun 70. Ya. Dan masih sangat segar, sehat. Matanya pun sehat, segar. Alhamdulillah lah. Iya, alhamdulillah. Itu kan. Tapi perjuangan dia bukan untuk dia. Untuk kita bersama. Iya. Untuk nanti siapa pengganti Maliga Wali, siapa yang duduk itu istana itu. Tapi orang sekarang dah ada yang besar kali mengambur-ngamburkan uang. Padahal di dalam plafon sudah pada rubuh. Sepatutnya kan harus sadar kita. Dengan ada dia MOU, teken MOU, uang usus berapa masuk. Kalau kita tahu ini hari ini 72 triliun. Berapa uang istana hari ini? Mungkin berapa? 200 miliar? Ataupun 500 miliar? Uang yang sudah masuk uang usus. Kalau dia tak teken, misalnya harga teken itulah kan. Kalau mungkin dari berapa tahun dari buat pertama itu uang itu mungkin baru 200 miliar gunakan ke depan istana itu selama pelantikan dia kan. Berapa tahun ini kan ada 20 dipotong lagi. Mungkin itulah kalau kita sadar hari ini itu untuk kita. Mungkin wali kita doakan panjang umur, mungkin periode 2 sudah selesai 5 tahun. Ini jalan ke periode kedua. Periode ketiga nanti kita doakan apakah masih dia ataupun orang lain. Dan nanti anak-anak muda, anak-anak sekolah sekarang itu kader-kader kita juga untuk memimpin Aceh ke depan. Tapi itulah kalau kita lihat message-nya harus berjiwa besar dulu. Siapa saya? Harus tahu diri dulu. Anak lupa tanya. Ya, anak Aceh kan? Anak kiriman. Ini harus jelas. Lain kiban sejarah Aceh, buku Aceh. Ini apa pegawainya? Nyonya tanya apa pegawainya? Aceh nya masa Sultan Iskandar Muda. Nyen ke 6 juta tanya. 12 juta, 17 juta orang penduduk katanya. Biarnya perang ya hana perang itu kejak Melaka kejak. Nah biarnya. Dengan negeri Matapeng Aceh. Nya hana nanggro ke mana Matapeng? Betul. Yang katanya harus kajian nanti jarah pakan tanya karut lagi nyo. Ya. Orangnya bendera ge pegang yang pun cok bintang bulan pun budak. Pegana yang peda kan? Alam peda. Iban hubungan dengan Turki dengan Inggeris kan. Yang ada tajak bab pendepo yang kena Meriam. Ada Tujupa, anak Turki yang Salim pun nanan Pak Rendembot di Pak. Salim 2, sejarah Turki yang gedung-gedungan. Yang nama Meriam ijuk di Turki jamun. Nya anak nangro mereka pandai ajuk. Ya, lagi baru wali jelaskan sedikit hanya perbedaan benderanya dengan bendera adanya. Pedengnya. Bendera Turki, bendera tanya. Tapi yang ke wali waktu almarhum walinya gepegat benderanya gepegat les hitam putihnya. Ya, untuk mengingat cuhada yang hitamnya tanah kira cuhada yo nyata pegah mati syahid urun danyo dari Minang Laut sampai gunung. Dari Belanda pun Jepang sampai perang Ro tu. Nyo yang diingat cuhada TTU garis bintang belian ana. Nah hitam putih kan.
Nya putihnya lambang arti suci, perjuangan suci, hitamnya apa lambang mengingat syuhada-syuhada yang syahidnya nak yang tu. Yang kenyataannya orangnya kena ngada-ngada bahawa Acehnya apa karu tak apa lakinya laki Aceh. Acehnya karena sejarah mah. Yang Belanda jajah Indonesia 150 tahun, tanya mana jajah perang. Oh dia kabeh cok tu dari Pulau Jawa nya jian. Tanya matang ipu nyata perang le Belanda zaman. Itu perlawanan dan sebagainya. 26 Maret 1870 ya. Yu putren bendera Aceh, yu ko hubungan dengan Turki, yu bebas kota Laut Melaka kan. Lanun ni katanya. Limang boh dia matum ni. Tapi ibi masa jawaban le bulan le yang di Belanda. Ke jauh pe le panglima orang. Artinya Sultan Muhammad Shah. Nah, lantai jarang dan Muhammad Shah perang. Harga diri lebih baik mati syahid daripada ada marwah yo petrennya. Nanti mau perang aja. Perang. Dari Kota Raja Poino dari Mutaji itu dan mati kola kamu sampai yang beda kucing-kucing tero pimpin perang menengannya turun-menurun habis. Nenek kucing tero tang di Joro. Tungku Mama Amin, Tungku Bedullah, Tungku sampai terakhir Tungku Mahyudin, Tungku Mahdi Terawan. Yang terakhir tanggal Desember di Kurum Lasiblah. Umur darah 16 tahun katanya. Yang dipoh tembak di Jenderal Smith. Yang nama buku, nah sejarah. Kuburan yang di Tangsi, Tungku Syekh Mahdi Terawan. Pak Mutaji Tangsi kan, jam Mutaji lah. Yang kenya sejarahnya kena tak pernah. Yang Belanda itu utang sian. Yang lagi Tengku Cik Tero Syahid. Itu bah, Landuba. Ibu Lansia Kurki. Nya nah sejarah. Nah itu leh dalam buku Belanda yang kena pengaruhnya kena pernah bawa nah sejarah. Yang kita bawa orangnya sejarahnya mereka tanya anak tak no. Hisau menduman sejarah-sejarah yang membangkitkan semangat anak. Yang ke Pak Wali kicau di Belanda, di Amerika, dalam berita-beritanya betapa ketulis. Pak Yu Merdeka, Indonesia siapa punya gitunya. Madumnya nah perkara ada alasan. Yang ke Pak Amita yang tulisan-tulisan wali yang mereka hanya beredar tapi nyok kaji Jino beredar. Nah yang lam tolong kamu enyo kan. Iya kan. Nah yang kenyan. Mandum nah. Yang kenya buku sejarah walinya Dapam. Tanya baik juga apa Aceh karu tabe lakianyo nyo tagah sejarah kamu. Belanda pajan linya nawakkah Indonesia pat rok. Ini ada mentanya yang tahu Indonesia yang betul. Jawa tanya ada bukan Aceh. Ya betul. Yang betul dan tujuan Soeharto watanya transmigrasinya ibu kirim. Awak Jawa muka tinggal gayo ngai tare watanya anak ji mau kawin dengan anak Aceh. Ni Aceh lahir anak ji nya baru Indonesia. Kombinasi Jawa dengan Aceh nah. Nya orangnya datanya yang tu non pandai awak. Aceh Utara. Aceh Utara urang mana? Urang pe. Gedung. Aceh kan pe. Aceh. Kan anak bukan Jawa. Iya. Anak bukan Indonesia. Tapi yang kenya urang awaknya di kombinasi antara Jawa transmigrasi nya lahirlah Indonesia. Nya orangnya tertanya awak Jawa, kah awak apa nih? Lu Jawa, Jawa Timur yang Jawa Tengah. Nya awak Bandung tertanya hai bukan Jawa. Bandung. Sunda. Sunda. Mana bukan tu bersungku-suku. Nya kan ada tulis tahun 45 kan. Nya ciu sejarah. Yang keman tanya orangnya, orang tuha-tuha tanya sejarah tanya anak tu Malay. Lagi perang lap gam tahun 76 sampai orang anak tu Malay. Yang kabeh itu mesti habis kamu yang baru ubah wali. Letter telefon Abu Dhabi beri tu kan. Lian itu nyan tolong Ajmi itu wali. Gua sandi terol ya, sandi dengan wali paduk tun pisah. Nya wali, yang gelun dengan wali baru ngan 8 tahun memang leer ya. Tepu mali 55 dah gaji. 30 tahun lebih. 20 tahun. 30 tahun pisah. Yang ke generasi habis kamunya kan awaro. Ini paduk umum. Lun leplu. 20 tahun 20 tahun pisah lu. Berarti mentang na peluang. Betul. Yang ke kan, ini lagi nyan.
Yang ketapak eno generasinya yang ladang mana ada pun. Nyo yang lahir tu tengah imam lah, ada pun perang Aceh Raya kiban di tahu dia. Kiban bergalung di kota, kau duduk lai kota tekanan malam jam malam. Betul. Sama cik. Duduk di bandar Aceh bergatok kodamnya je. Hanya bebas cik. Betul. Bela dah berah dah Beladih Sarawak. Bela dah berah lam baru ke deh. Kiban. Tapi orangnya lagi nya. Lian tak kolom tsunami. Yang udah hanai tahu kiban tsunami hanai tahu. Yang baru dah keun tsunami baru 16 tahun, 15. Tsunami 2004. 2004 ini 2020, 16 tahun. 16 kan. Yang anak miat yang lahir artinya hanai tahu. Kiban tsunami dia tak pegahnya ia teruk 7 meter. Yang kapai apung ibar dari dia, kan? You know, you video di Museum Tsunami yang mana? Yang najak. Nanti sebab orangnya sejarahnya harus nak tahu tulis. Ini lagi ada keadaan. Dan nanti orangnya tanya Acehnya nyata pegah perang darah udip perang memangnya ada. Yang mutepet orangnya lawan. Tapi baiknya nantinya gad janji bertepat. Ya hal lagi kan. Yang mesti ke orangnya, kamu ka pimpinan pe wali baru pe mualim lun darah karakal lain yang je, kamu metang puaman orangnya. Kata ba tanya walaupun itu nak kamu. Wali metang baju bu pa be peng nenggro kan. Mualim kata tenang, beradak kata tenang. Tapi kamu tetap memperjuangkan. Temu jak pak diplomasi nasional, kamu nyom laki. Nyo kiban. Gaya wali terpatut jikan duknan perdamaian harga diri. Yang kan jik lelaki abak dah peng kulung multipluh miliar dak berapa lebih. Gaya mualim tawaran ulian kan hotel kalau turun merji peduk. Mualim 5 miliar lu 2 miliar jamun. Ini demo mulai kan? Macam mulai hadiah. Hadiah. Oh yang turun abu 2 miliar. 2 miliar biar lu imiyuk mualim macam kan. Mualim 5 miliar. Adanya tapi sepatutnya lawat tegenya kan Buddha diingat. Orangnya atau kombatan ka senangnya je. Yang ke gaya pegah pengen nartu 50 yang tebi kan. Nya kau bang APBA ya. Kamu laki watajan. Kamu laki program kan peng melaki. Pas lewat doktor ngamualim. Mempegak program artinya kedinai. Artinya waktu evaluasi anggaran matang je pertama. Kula kaya cik ke nak 50 kabut triliun. Tapi yang napeng ono dikira nak 50. Tapi yang di realisasi le dinah katanya dia 50. Lain hanya anjiatnya lagi pabrik minyak gorengan di Subuh Salam. Kahana tanah 16 miliaran. Mate Pak Dinah. Padanya Mbak Dinah diperindak bagian. Lain orangnya peng narto 50-nya na utapui tuduh sabi ke kamu KPA-nya. Pengnya na Mbak Dinah. Mbak pertanian padubuk. Mbak perikanan blobot. Mbak kehewanan peternakan. Ya tanya nginan. Paduk nucai. Peternakan lumo sang orangnya. Lumo manok. Nah. Lenyan lagi Mbak koperasi. Lagi apa perpangan nak jagung yang bagian-bagian tengah dia yang kebun nak jagung bibit. Yang lagi Aceh Utara katanya tentang bibit sawit itu yang nalahan sawit. Kan peng ya juk narto 50 geram. Mau dah itu biar Pak berita kan. Tentang ke mualim ngah beradak baju pengnya. Tapi yang peng Mbak Dinah memang nak ada laki. Pertama program dah duduk dengan Dinahnya pertama. Tapi hana lagi tak harap madum. Bangka anggaran watihana DED awaknya kan dia berdebit peng kali tabu. Yang lagi pabrik ya, lagi pabrik minyak goreng. Orangnya tak na pabrik kan kamu terjual je pada Subuh Salam. Na pabrik nyan dabo. Minyak untung bela dah pegah tak kirim oleh Aceh mentang kan kasep. Tenaga kerja harga minyak sawit mungkin kai belum lebih mahal lah. Tapi yang orangnya hana yang kena tak selama 15 tahun dah mepat yang pegang industri. Yang lagi pegang kawasan ekonomi pegang. Yang di lut semua ni. Tapi orangnya mah hana je lah. Sabang dah pegang orangnya kapal tunan. PKS. Dari awal dah dengar karena undang khususnya je.
Jadi kira-kira apa nih Bu? Kenapa bisa semua itu setelah itu tidak berjalan dengan baik? Yang itu kadang-kadang undang-undangnya mesti lagi pusatnya kagetannya kawasan ekonomi kayak pegah hanalaya isu POG. Sepatutnya uranya nya tajak baknya nya mandum mentumpuk kan nya tak ekonomi bangkit ekonomi kan di Pulau Jawa. Ya, sepatutnya kan harus bagian timur buna tanyo baratnya buna. Sepatutnya Indonesia sama itu mungkin cukup tajam gad. Mesti lagi ada contoh dengan India. Kiban diplomasi Aceh dengan Indonesia dengan India. Yang Toto katanya ini ada 2 jam per kapal katuk daripada ada Jakarta 2 jam. Kan? Lenyan ngampu dengan Malaysia sih 3 jam. Antro 1 jam. Antro 1 jam 45 minit. 45 minit kata turn nanti ya kan? Sepatutnya diplomasinya buna. Apa yang dia dah tukar bagainya ekonomi Melayu dan Aceh kan Indonesia kan bangkit juga ekonominya. Tapi hari ini nyo yang tak yang nak pelabuhan di Sumatera dan ke pelabuhan Belawan Kiban ini ketinggian ekonomi Belawan. Dan nyo orangnya dah pegah Acehnya ekonomi cit mandum Medan cit dekte. Pementang kan barang tamai Medan dah. Itu tun ko tu. Nyo pade dah pegah. Sepatutnya pemerintah cakap pade baik mai ber ke jamun. Nya urangnya dah kalan ekonomi Aceh pobrek ubud habis mendum. Nya jamun dah tahu kampung apa kecamatan namun heboh pobrek ya. Ada ketuk atau urang kampung ada ro gak mai ber. Medan na laba ke mai ber. Na urang kerja tahu pobrek mu 20 ro pada bukan lebih. Urangnya analai pobreknya. Ini kata teknologi canggih. Mungkin tak kabupaten dah tinggal pabrik heboh yang hari kan. Yang open yang hari. Lain ke bereh kita orangnya ataupun yang anak trip mai Medan. Sepatutnya kagaknya ekonominya tak minta jalan lain. Mungkin lagi Malaysia kebutuhan bereh je pai cok. Nya Malaysia letak orangnya dari Thailand. Ungkut dari Thailand. Buah dari Thailand. Kan je tak pertama tanya masih pecut. Ya, betul. Walaupun awaknya darat. Darat dari awaknya. Tanya laut mungkin. Tanya dengan laut. Mesti tak pegang laju di yang lebih tahu kan Langsa depan Aceh Utara. Kurku. Nya mungkin jauh. Tapi ganjil tak cok. Yang lagi di Aceh Utaranya kan tengah-tengah tanya. Barang tak kengon je tak pertama dari Tigli je gede dari Tumiang je. Tapi nanti cita-cita tanya bagi orangnya na mualim gejejakinya yang ke hana dukungan yang sama. Dia kapal yang ada mualim paduga tak ajak ada Langsa ke deh. Ferry kan dari Ilho. Balnya not tak ilam surat menyuratnya sulit tanya. Yang ke hanjitnya ada tak petren bunanya ka padu uro enggak hete mah. Nya tak jalan lain ni tajak Tanjung Balai nya aje nupa je pertama marang. Yang kenya mungkin mbaknya lah artinya harus dah cicit kan. Baik Abu, kenya selanjutnya Abu. Abu juga sebagai sekretaris umum di Partai Aceh. Jadi kita tahu nyo karap kita mau masa-masa pilkada Abu. Nah kira-kira arah Partai Aceh Gero untuk pilkada nyo gimana Bu? Ya alhamdulillah kalau pilkada jadi 2022 ini kalau kita insyaallah kader Partai Aceh mungkin langsung untuk calon gubernur Aceh Tunku Haji Mendakir Manas sebagai ketua Partai Aceh dan Panglima Aceh yang ataupun ketua KPA Aceh hari ini. Termasuk ketua umum KONI hari ini juga. Kami kalau masih ada mualim untuk nomor 1 tidak ada lain. Tapi itulah harapan kami kalau untuk dari partai-partai 23 kabupaten kota diharap dengan pasangan sendiri satu paket. Ya. Pengalaman-pengalaman yang lalu jangan terulang kembali. Itulah kepentingan yang penting hari ini kursi PA walaupun menurun tapi mengusung gubernur masih bisa satu paket. 20% itu sekitar 4 sampai 15 kursi. Kita
masih 18. Hmm. Mungkin yang full yang penuh itu Partai Aceh satu. Partai Aceh. Kalau partai-partai lain itu mungkin harus gabung. Hmm. Tapi inilah harapan kita. Semua walaupun belum duduk rapat, tapi dalam diplomasi saya baru keliling ke Singkil. Saya singgah di kabupaten-kabupaten kota beberapa itu. Harapan semua di bawah itu Mualim naik satu paket lah harapan. Harapannya Mualim satu paket. Satu paket. Ya, berarti apakah itu menutup kemungkinan duet dengan Partai Nasional? Kalau kalau satu paket ini harapan orang semua di bawah DPC, DPW ini Mualim nomor 1 harus orang tidak ada itu harus satu paket dengan orang kita sendiri. Kalau ikut kita ambil partai lain, satu partai apa misalnya, itu bukan satu paket lagi. Iya. Sudah koalisi ataupun sudah itu kan. Masalah partai nasional, partai lokal mau dukung, mau mengusung silakan. Itu silakan. Tapi di bawah itu tetap orang calon wakil itu wakilnya itulah masih satu. Itulah satu paket satu itu paket. Calon wakilnya berarti harus satu paket. Ya, partai paket. lain mau mengusung itu silakan. Terserah. Silakan. Ya, itu kan. Tapi inilah sampai hari ini walaupun belum duduk arahnya ke situ. Itu satu paket itu Abu maksudnya memang sama-sama dari satu paket itu dari Partai Aceh. Partai Aceh. Maksudnya satu paket itu tidak ada partai lain. Walaupun pengusungnya lain ada nanti. Iya benar. Tapi orangnya nomor 2 ini bukan orang. Nah selama ini kan kita lihat Tengku Muzakir Manaf Mualim selalu orang nomor 2-nya setelah Mualim biasanya selalu Abu ya. Di KONI ketua umum Mualim tuh ada Abu. Apakah ini juga ada indikasi Abu juga yang mendampingi Mualim? Itu keputusan pimpinan dan keputusan partai majelis nanti. Kita kalau kader-kader kita itu banyak ya. Mungkin nama saya masuk kandidat tapi ada juga nama-nama yang lain kan bupati contoh di PD Sarjani masuk. Kalau di Rocky mungkin Aceh Utara walaupun Aceh Timur ya mungkin kan satu daerah kan. Iya. Rocky Suum, kalau sebelah sana Barat Selatan Bang Adahar. Iya. Bang Jupri, Abdullah Saleh, termasuk Aceh Besar itu si Pak Adun itu. Adun Nuklis. Masuk namanya. Kader juga kita. Tapi itu nanti siapa yang dipilih oleh forum itu. Berarti memang sudah insya Allah itu di satu paket intinya. Ya itu harapan semua satu paket. Kita dalam politik ini harus kita lihat pengalaman-pengalaman yang sebelum ini kan. Contoh kemarin itu Pak Nova dengan Bang Wandi itu PNA dengan Demokrat. Sampai hari ini apa terjadinya? itu harus kita jadi pelajaran itu. Iya benar. Pak Nova itu siapa dia? Demokrat. Bang Wandi PNA. 1 tahun kurang 1 hari masuk. Itu pahit itu. Jadi itu memang menurut Abu ada politisi, ada kalau kita politik jelas gitu. Kalau dalam politik itu harus curiga. Dalam politik harus curiga. Tidak ada mungkin itu. Tidak semulus itu Bang Wandi kena itu 50 juta itu masuk. Mesti ada politik. Itu harus dalam politik itulah mati kecil itu harus ada. Ini main apa ini? Harus berani. Itulah hati-hati. Kalau ragu-ragu abu-abu putus politik. Itu harus curiga. Sampai seperti hari ilmu ini tauhid ya Abu ya. Harus yakin ya. Yakin. Nggak boleh abu-abu. Hari ini apa kenyataan? Pondopo 2 itu tidak boleh datang orang PNA. Habis. Utang PNA berapa? Kemarin itu si Adi Obama masuk gedor-gedor pintu itu. Dalam puasa itu kan. Itu. Dalam politik itu harus jelas. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu macam perang juga. Mati tembak. Iya kan. Kita dalam partai juga harus nekat. Jangan jadi lonte politik kita. Hari ini pegang pulan, besok kalau sudah lain lagi. Itu kalau istilah kami lonte itu. Masuk sana, masuk sini. Itu tidak boleh itu. Kalau apapun kita, misalnya calon DPRA, DPRK tidak masuk, calon bupati, walaupun kita tidak dicalon, kita tetap dalam partai. Jangan lari sana, lari sini, itu tidak boleh. Bagi saya itu. Saya walaupun pahit tetap dalam partai. Apapun resiko saya orang pendiri Partai Aceh.
bangga saya hari ini dengan partai, dengan satu-satunya partai lokal yang ada di Jerman, partai lokal. Saya pernah pergi, tempat lain tidak ada. Itu bangga kita. Ya, Aceh di Itulah ya Jerman. Ya, Saya pernah pergi ke Jerman. Bagaimana di Jerman Timur itu Jerman ada partai lokal satunya. Kita bangga juga hari ini, walaupun ada kita nasional ini ada urusan. Yang penting kita Aceh harus pikir bagaimana. Ya. Kita harus kuasai parlemen di DPRA, DPRK semua itu bangga kita. Ya. Kita masalah hari ini uang tetap diturunkan. Tetap Aceh dari kita kan masih dalam NKRI, belum berdiri sendiri kan. Ya. Harus tanggung jawab pemerintah pusat. Itu harus. Apalagi ada janji OSUS 2%, berapa 8 triliun ya, lebih kurang. Tapi kalau satu nanti dah turun lagi sampai 27 habis. Itu kalau undang-undangnya kan. Tapi hari ini pemerintah pusat saya sama Pak Jokowi udah bilang OSUS itu selama-lamanya Pak. Tidak mungkin 27 habis. Itu ya kita sambung. Tapi Pak Jokowi kan 24 habis ya. Belum dia masuk lagi dah habis ya kan. Tapi dah agendanya dah masuk. Maksudnya kita dah beritahu bahwa itu kan. Insyaallah lah. Ya, insyaallah. Baik Abu. Sebelum kita masuk ada beberapa pertanyaan yang masuk Abu, kita bacakan. Ada pertanyaan terakhir ini Abu. Ini mengenai koninya Abu. Ya. Juga banyak pertanyaan nih dari sahabat-sahabat. Kira-kira nih Abu, bukan kira sih, program apa nih Abu yang dilakukan KONI di masa pandemi ini untuk mempersiapkan atlet-atlet kita itu ke event-event besar ke depan Abu. Karena kan kita tahu masa pandemi ini mulai dari anggaran, waktu dan semuanya itu terbatas gitu. Ya. Kita alhamdulillah masalah dalam COVID ini kan bulan 2 kemarin. Persiapan kita ini sudah selesai semua untuk berangkat PON 2020 di Papua. Tahunnya sepatutnya tahun ini, bulan 10 ini dah berangkat semua. Tapi dengan COVID ini, 19 ini, pemerintah pusat dah mengambil keputusan menunda 1 tahun ke depan. Tapi dalam menunda itu akhirnya mungkin bulan 10, tapi tanggal belum ditentukan. Kalau nanti mungkin ada perubahan ataupun itu pemerintah yang menentukan. Kita sudah siap Abu ya? Ya, kita dah anak-anak kita semua itu dah selesai dari Porwil, Pelatda. Lepas itu sudah jumlah totalnya dah masuk. Kita kemarin tahun 2020 ini sepatutnya ada latihan luar negeri, itu kita program-program semua. Tapi dengan COVID ini semua itu sudah dibatalkan. Termasuk penerbangan ke Papua itu, lepas itu uang dari 52 itu sudah dipotong 25 miliar tinggal 27 tahun ini. Dan kita anak-anak ini dalam kemarin ada latihan sendiri, berdiri tidak dikumpul, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan, sudah ada tapi tetap mengikuti protokol COVID. Latihan ini sekarang pelatdanya ada 2 titik, ada 3 titik lah di Aceh, termasuk Hotel Hafid itu di Batoh, termasuk Lading dekat ini Masjid Raya. Itu ada sekitar yang latihan itu ada sekitar 70 lebih orang, dan bola kaki masih di Lok Semoy, di mungkin lapangan PT Harun untuk sana, itu sekitar 22. Dan alhamdulillah dalam seleksi tahun 2019 kemarin anak-anak kita, atlet-atlet kita sekitar 138 orang untuk berangkat ke Papua. Dan tambah pelatih officer 190 lebih kurang. 190 orang. Yang dah siap semua. Nama lengkap itu tidak bisa diganti ataupun ditambah. Dan alhamdulillah untuk ke depan itu orang itu juga kita pakai, walaupun umurnya sudah lewat 1 tahun lagi, tidak ada masalah. Itu keputusan pusat. Karena COVID ini. Itu dari pemerintah pusat, dari KONI, dari Pemprov masing-masing kan dulu kan ada batas umur 1 tahun tidak lewat itu tidak boleh. Tapi hari ini diperbolehkan. Dan kalau kita lihat hari ini anak-anak kita juga ini alhamdulillah bersambunglah latihannya, pelatdanya.
Iya. Ini mungkin kita dalam ada kategori 1, kategori 2. Ada 15 cabang, ada 10 cabang kategori 2. Kita semua yang lewat 25 cabang. Lepas itu mungkin berakhir nanti Platda di sini sekitar tanggal 20 bulan 12 tahun ini. Bulan 12. Mungkin dalam perjalanan nanti beberapa bulan, apa bulan 1 masuk lagi ataupun bulan 2 dah masuk lagi. Platdanya sampai apakah bisa ke luar negeri itu situasi nantilah. Ataupun pelatih luar kita bawa ke sini. Kita hari ini tidak ada halangan apapun. Masalah COVID, masalah anggaran pemotongan, memang kita uang yang dipotong itu uang keberangkatan. Penerbangan, makanan di Papua itu sekitar itu ada itu latihan di luar itu kita tidak boleh berangkat, memang tidak ada masalah. Itu sampai hari ini. Dan kami dari pertama memegang KONI sudah 2 periode juga ini. Atas kerjasama yang baik. Kemarin di Bandung kita periode pertama kita ada 8 emas. 8 emas. Mungkin sejak masuk KONI ini yang paling tinggi kita. Itu papannya ada di depan nanti. Dari 34 provinsi kita nomor 17 papan tengah, dan kita harap di Papua nanti turunlah 15 besar. Dari itulah kita usahakan kalau nanti di Aceh Tumut nanti PON 2024 itu harus masuk 10 besar target. 10 besar ya. 10 besar itu kita di tempat sendiri. Tuan rumah. Itu targetnya macam itulah. Betul. Tepat itu dalam politik olahraga itu harus ada cita-cita, harus ada ramalan ke bagaimana nasib atlet, bagaimana persiapan kita ke depan kan. Kita syukurlah hari ini selama ini kami dengan mualim dan rakan-rakan atas bantuan pemerintah juga kita bisa bidding PON menang Aceh dan Tumut. Yang lawannya itu bukan main tuh Bali itu. Bali tidak. Dia bilang waktu pidato terakhir, kami yang penting PON di Bali, tidak urus masalah Pinyung dah siap 100%. Tapi bagi kita bukan itu. Kita harus PON di Aceh. Sesudah di Papua harus di Aceh, itu baru NKRI. Dari Sabang sampai Merauke, jangan cerita sama ini baru. Itulah. Dari 34 provinsi kita dibantu oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia, 24 provinsi pilih Aceh dan Tumut. 8 Bali, 2 Kalimantan Selatan. Itulah kita nomor 1 dengan Tumut, Bali nomor 2, Kalimantan nomor 3. Mudah-mudahan kita sukses untuk menyelenggarakannya ya Bu ya. Itu bidding PON kita dulu pernah juga dengan Papua. Tahun sebelum kita masuk kita kalah nomor 2. Papua menang itu. Tapi ada satu ini juga Bu ya. Kalau seandainya kita kemarin yang menang, kita ini sedang gagal ya. Maksudnya karena ditunda. Bergeser juga kan. Itu dah di luar jangkauan kita. Yang penting orang Papua hari ini, saya bulan 1 kemarin mungkin sekitar 8 triliun dah masuk uang ke sana. Itu lapangan Papua Bangkit itu mungkin sekarang kalau di Jakarta itu nomor 2 itu Papua sekarang. Betul. Ya itulah kita harapan juga untuk PON ini tinggallah sejarah kita nanti. Saya sudah pesan sama Bapak Dispora dan pemerintah, tolonglah nanti kalau PON dijadikan lapangan stadion yang jadi sejarah bagi kita satu. Harapan bangsa itu. Bukan, kita yang baru. Bangun baru. Bangun baru. Cita-cita kita harus baru-baru. Macam di Papua juga. Bangun baru juga. Bangunnya lah, itu 1,7 habis. Nanti bukan renovasi yang ada ya? Bukan. Kita harapkan itulah pembukaan nanti di Aceh, penutupan di Sumut, Medan itu. Dan inilah harapan dan kepercayaan dari Pemprov dan KONI seluruh Aceh. Kita sudah 2 kali ini dan insya Allah kita mempertahankan prestasi ini. Tetap bagi kami beban yang paling besar juga ini ya. Kalau tidak, kita harus digitnya harus turun misalnya dari 17 sampai 15. Satu tingkat aja kami masih itu. Kalau naik 18-20 dah. Itulah beban bagi kami itu mempertahankan ini. Beban itulah harapan kalau emas target kami hari ini. Kalau dulu di Bandung 8, kalau ini 14 sampai 12 sampai 14 lah.
Nah, itu kan. Baik Abu, ini kita masuk ke pertanyaan Abu dari berbagai pertanyaan yang masuk. Kita bacakan yang pertama. Kita hanya bacakan beberapa saja Abu. Ya boleh. Ini sepertinya anak muda Abu. Jadi dari Zulkarnain. Bang Cika tolong tanyain ke Abu Razak, bagaimana caranya masuk menjadi kader Partai Aceh sedangkan kami tidak ada keluarga di Partai Aceh. Ya. Ini sepertinya anak muda Bu gitu. Jadi mungkin ada anak-anak muda di luar sana di masyarakat Aceh yang ingin bergabung tapi nggak tahu caranya karena tidak ada keluarganya yang di situ. Terima kasih. Pertama, Partai Aceh milik kita bersama. Bebas dan siapa saja kita terima. Mungkin dia duduknya di mana, kalau itu ada sago masing-masing kecamatan, ada orang kita jumpa. Dia ada niat bergabung dengan partai, silakan. Ini ada baru-baru ini termasuk Adia Mama masuk ke Partai Aceh. Ini dia perintah dari Mualim kemarin itu. Tapi inilah, kita pertama tidak memandang siapa dia. Perempuan, laki dan orang Jawa ataupun orang Padang, orang yang duduk di Aceh ada hak suara, silakan masuk. Setelah itu baru masuk buat kartu ini menurut ceritanya di mana dia posisi. Ini enggak. Iyalah misalnya kan misalnya di Aceh Utara, misalnya Gayo misalnya, di Kengon misalnya. Itu ada juga sago kita sana. Dari sago bahwa saya mau bergabung dengan partai, bagaimana? Jumpa dengan itu. Oh nanti kalau dia masih di sekitar Banda Aceh, jumpa dengan saya ataupun di partai, silakan datang. Tidak bebas kita. Dan kalau kita hari ini orang Jawa yang beberapa kali jadi DPR juga ada di Teming tuh. Itu dua kali dia masuk orang Jawa. Dari TNI kita Pak Sidik Fahmi dulu yang orang Semulu DPRA. Dia TNI walaupun kita berseberang dulu tapi dah jadi politik sudah bergabung. Tidak ada cerita lawan ataupun musuh. Tidak ada syarat ini keluarganya harus para pejuang dulu, tidak ada. Kalau Partai Aceh ini pertama memang momen dari perjuangan sana, tapi kita tidak. Kalau untuk orang turun ataupun anggota itu kami berapa ribu aja. Kalau 100 ribu ada 200 ribu aja. Orang Aceh 5 juta ini. Yang memilih 320 ribu. Sekarang berapa anggota semua kursi? Enggak, anggota Partai Acehnya sendiri. Itulah kalau kader itu kan Aceh. Ada yang datanya kalau itu menurut di wilayah masing-masing. Oh gitu. Biar kan tapil pertama DPRA itu 10 tapil. Iya. Contoh sapi 1 Aceh Besar, Kota Banda Aceh Tabang. Iya, betul. Di Banda Aceh ini ada kader. Di Aceh Besar di Sabang misalnya ini. Secara keseluruhan sampai jutaan Abu? Kalau pemilih hari itu yang pertama kita 1 juta lebih. Berarti kita anggap pemilih itulah. Itulah kader kita. Walaupun dah turun juga kan. Jadi secara kartu anggotanya? Ya waktu itu kita kasih anggotanya ada kartu. Semua itu kan ada yang masyarakat yang memilih yang itu. Lepas itu kemarin memilih waktu pemilih Mualim itu kan kita 30% dari 300 berapa itu 3 juta lebih kan memilih. Tapi itulah kalau anak-anak yang siapa tadi Pak Jul ataupun adik itu silakan bergabung. Kita pintu terbuka dan di mana dia jumpa dulu dengan sago ataupun dengan wilayah lah. Kalau di Banda Aceh dengan komando pusat dengan partai di pusat di Batoh kantornya. Nanti ada saya sana juga. Ataupun ada orang kantor selalu selain orang 1 minggu tutup. Itu. Baik Abu, satu lagi pertanyaan ini Abu, sepertinya saya baca dari anak muda juga ini Abu. Mohon kepada KONI Aceh agar bisa turun ke lapangan dan mencari potensi atlet-atlet kami yang dari kampung seperti yang dilakukan para pencari bakat lainnya di negara lain. Jadi maksudnya mungkin ini mungkin maksud si pertanyaan ini adalah KONI turun ke lapangan, misalnya katakan ada turnamen kampung Tarkam, kadang melihat, memantau, kemudian langsung menarik ini atletnya berpotensi kan. Mungkin itu maksudnya. Betul. Tapi inilah mencari bakat. Oke, terima kasih. Mungkin ini kita KONI ini ada jajaran di kabupaten kota.
Lepas itu kita KONI ini payung organisasi olahraga. Iya. Nah, tidak mungkin kami turun. Ini pengpropnya, Betul. bola PSSI, Iya. pencak silat, Iya. badminton, semua ini Semuanya itu. sekitar 48 pengprop Aceh ada. Ya. Lepas itu di kabupaten ada KONI, ada organisasi itu juga, ada PSI, ada sekitar kabupaten itu ada 30, ada 40, ada 28 itu menurut keadaan daerah. Iya, betul. Nah, itulah mungkin terima kasih. Mungkin nanti yang turunnya pemprovnya, Pemprov masing-masing cabang. pemprovnya dan cabang Iya, masing-masing. betul. Nanti kalau di kabupaten pencap, Pencapnya. pencap silat, pencap Iya. renang itu, ya, orang itu. Kita payungnya di KONI ini Iya. kan semua payung anak olahraga ini di bawah kita. Benar. Dan kita hanya Kita, menerima nama menerima KONI ini, dari ya. mungkin kami KONI ini, walaupun saya hari ini ketua harian KONI dan saya sebagai ketua PDBI Aceh drum band. Drum band. Drum band. Saya ketuanya di Aceh sekarang. Abu bisa main drum Tidak band? main, tapi itu kepercayaan atas itu. Tapi alhamdulillah ini kita drum band di Papua tidak dipertandingkan, tapi Tidak di pertandingan. di Aceh Timur nanti ada. Oh, gitu. Itulah kita waktu di Bandung kita waktu itu dapat perak. Ya, dulu di Bandung kan. Iya. Tapi inilah kalau adik ini tanya tadi turun, terima kasih. Tapi yang turunnya pemprovnya masing-masing. PSSI macam kader bola, tidak mungkin kami tunjuk ini. Ya. Orang itu anak ahlinya, Betul, pelatihnya, betul. jurinya. Oh ini larinya Betul. kencang ini, kami tidak tahu. Ya. Tapi dari kita ini tim monitoring, tim ini ada. Iya. Tim Monef, ahli gidi, ahli Iya. yang kita di sini olahraga di KONI ini ada beberapa dokter juga dari Unsyah. Iya. Ada kerjasama bagian gidi, bagian Monef, ini anak-anak ada. Iya. Tapi itulah terima kasih adik ini yang sudah itu. Tapi itulah kita Reza bisa. nih, Abu, dari Reza. Ya, tapi itulah nanti anak yang turun di lapangan cek petinju misalnya. Ada orangnya sendiri. Campurnya. Ya, benar. Matanya di Gayo Luwus. Apalagi tarung derajat, orang itu turun. Ini lihat badannya bayi itu. Iya. Orang itu kita tidak tahu. Iya, betul. Ya, orang teknisnya orang pemprov masing-masing. Karena mereka yang ahlinya. Pelatihnya. bagian itu. Iya. Mungkin ini juga sebagai penjelasan kepada sahabat-sahabat Ujung Barat semuanya, seluruh masyarakat khususnya di Aceh, bahwasanya itulah fungsi dan tugasnya KONI. Iya. Bukan langsung mencari atlet ke lapangan Iya. dan turun. Baik Abu, terima kasih atas kesempatannya nih Abu sekali lagi. Ya, terima kasih. Ini insya Allah nanti tayangan ini akan kita tayangkan di channel YouTube Ujung Barat Official Abu. Dan juga ini sebagai representatif dari refleksi kita 15 tahun perdamaian Aceh nantinya Abu. Jadi terima kasih sekali lagi Abu telah meluangkan waktu. Sebelum ini mungkin ada closing statement atau terakhir sekitar 1 atau 2 menit dari Abu untuk seluruh masyarakat Aceh pada khususnya Abu. Mungkin ke kamera yang itu arah. Ya, Abu. Alhamdulillah, terima kasih. Kita mengimbau seluruh rakyat Aceh atas perdamaian yang sudah 15 tahun ini. Mungkin kita ada banyak-banyak hal yang belum kita selesaikan. Dan kami atas pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, Wali dan Mualim sebagai Ketua KPA Pusat dan jajaran, kita tetap memperjuangkan bukti-bukti MOU dengan pihak Republik Indonesia. Sampai berita ini kita dah duduk juga dengan Presiden beberapa bulan yang lalu, dan kita haraplah apa yang belum selesai kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan alhamdulillah kita semangat perdamaian bagaimana dari awal, sejak awal kita syukuri nikmat ini yang sudah 15 tahun yang bisa bergerak kita kemana-mana, ibadat kita dan fasilitas kita, cari rezeki kita di Aceh ini alhamdulillah aman. Dan inilah harapan kita semua, dan bagi saya walaupun belum selesai penuh perdamaian ini kita dalam usahakan. Dan alhamdulillah Wali masih hidup, Mualim dan rakan-rakan seperjuangan kita masih hidup. Sejarah menyatakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Abu. Baik, sahabat-sahabat Ujung Barat, demikian sedikit pembincangan kita dengan Abu Razak. Semoga kita akan bertemu lagi
dengan para narasumber lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.